Subjek Informatika, mata kuliah Statistika Dasar. Halo, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam statistika dasar, yaitu interval kepercayaan. Materi ini sering digunakan dalam penelitian untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel. Tujuan dari video ini adalah agar kita memahami apa itu interval kepercayaan, bagaimana konsep tingkat kepercayaan, serta melihat contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, kita jarang bisa mengumpulkan data dari seluruh populasi. Karena itu, kita menggunakan sampel. Namun, hasil dari sampel selalu mengandung ketidakpastian. Disinilah interval kepercayaan digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Pengertian dari interval kepercayaan adalah rentang nilai, bukan satu angka pasti. Rentang ini digunakan untuk memperkirakan parameter populasi seperti rata-rata dengan tingkat keyakinan tertentu. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Sebagai contoh, tingkat kepercayaan 95% berarti kita yakin 95% bahwa nilai parameter populasi berada di dalam interval yang diperoleh, bukan berarti 95% datanya berada di dalam interval. Rumus interval kepercayaan. Untuk interval kepercayaan rata-rata populasi, rumus yang digunakan adalah rata-rata sampel ditambah dan dikurangi nilai Z dikali standar error. Penjelasan simbolnya yaitu rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar, nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal, sedangkan sigma adalah simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah data sampel. Contoh kasusnya, sebagai contoh, diketahui 40 mahasiswa memiliki nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 8. Kita diminta menentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai mahasiswa. Langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, karena kita ingin mencari interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Pertama, kita gunakan rumus interval kepercayaan rata-rata, yaitu rata-rata sampel ditambah dan dikurangi dengan nilai Z dikali standar error. Langkah yang kedua, karena tingkat kepercayaan 95%, maka nilai Z yang digunakan adalah 1,96. Langkah yang ketiga, selanjutnya kita hitung standar error, yaitu simpangan baku dibagi akar jumlah sampel. Hasilnya sekitar 1,27. Langkah yang keempat, setelah standar error diperoleh, kita kalikan dengan nilai Z untuk mendapatkan margin of error. Hasilnya sekitar 2,49. Selanjutnya, hasil intervalnya. Kita membentuk interval dengan cara mengambil rata-rata sampel, lalu menambah dan menguranginya dengan margin of error. Untuk batas bawah, kita kurangi rata-rata sampel dengan margin of error. Hasilnya 72,51. Untuk batas atas, kita tambahkan rata-rata sampel dengan margin of error. Hasilnya adalah 77,49. Jadi, interval kepercayaan 95% adalah 72,51
hingga 77,49. Artinya, rata-rata populasi berada di antara nilai tersebut. Selanjutnya, interpretasi hasil. Artinya, rata-rata populasi memungkinkan besar berada pada rentang tersebut, bukan tepat satu angka saja. Kesimpulannya, interval kepercayaan membantu kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar interval yang diperoleh. Demikian penjelasan mengenai interval kepercayaan. Semoga video ini dapat membantu memahami materi statistika dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.